Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, kapan kerajaan Allah datang? Yesus menjawab, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah, tak dapat dikatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu. Yesus lalu berkata kepada para murid, akan tiba saatnya kalian ingin melihat salah satu hari Putra Manusia itu, tetapi kalian tak akan melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, lihat dia ada di sana, lihat dia ada di sini. Tetapi jangan kalian ke situ, jangan kalian ikut. Sebab seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung yang lain, demikian pula halnya dengan Putra Manusia pada hari kedatangannya kelak. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dulu dan ditolak oleh angkatan ini. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para romo, bruder, suster, bapak ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini Yesus mengatakan bahwa kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu. Dan tentu saja ini sesuai dengan refleksi gereja soal kerajaan Allah, yaitu bahwa kerajaan Allah bukan suatu kondisi tempat yang akan kita tuju, tetapi sebuah situasi di mana Allah meraja di hati manusia. Maka itu pun bisa terjadi dalam dunia kita sekarang ini. Ya tentu dalam iman Katolik juga ada kerajaan kekal yang akan kita tuju ketika kita sudah selesai bersiarah di dunia ini. Tetapi refleksi kekatolikan itu mengajak kita juga untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita sehari-hari, sekarang, kini, dan sekarang. Dan itu pula yang dicontohkan Yesus tentu dalam karya-karyanya, menyembuhkan, membangkitkan orang mati, lalu mengajarkan hal-hal yang baik kepada semakin banyak orang. Dan para pengikutnya pun meneruskannya, seperti yang kita dengarkan dalam bacaan pertama tadi, surat Rasul Paulus kepada Filemon. Suratnya singkat sekali dan membahas hanya satu tema, yaitu soal Onesimus. Onesimus itu dulu mungkin budaknya Filemon, lalu akhirnya ketemu Paulus, lalu melayani Paulus dan dikembalikan kepada Filemon supaya diterima tidak lagi sebagai budak tetapi sebagai saudara. Dan itu yang dikatakan Paulus itu menunjukkan Paulus ingin menciptakan perdamaian antara Filemon dengan Onesimus. Nanti bisa dibaca sendiri di kitab suci, singkat itu, nggak ada 5 menit selesai membaca surat Rasul Paulus kepada Filemon itu. Dan apa yang dilakukan oleh Paulus itu juga diupayakan oleh Paus Leo Agung yang hari ini kita peringati. Entah sengaja atau tidak saya nggak tahu, tetapi peringatan Santo Leo Agung itu selalu jatuh pada tanggal 10 November. Dan di Indonesia kok yo ngepasi hari pahlawan. Kan sekarang 10 November toh, hari pahlawan. Karena apa? Karena Leo Agung ini tidak hanya berperan dalam gereja, tetapi juga dalam hidup perpolitikan pada masa itu. Tadi dalam pengantar yang saya sampaikan, dia membuat Roma tidak jatuh ke tangan bangsa-bangsa asing dan menemui raja-rajanya sehingga tercipta perdamaian. Kok ya pas dengan kondisi Indonesia yang juga memperingati para pahlawan. Pada masa itu tentu para pahlawan berharap dan memikirkan kerajaan Allah itu dengan kata merdeka. Itu kan jelas pada waktu itu. Santo Leo Agung juga sama, menghadirkan kerajaan Allah, menciptakan perdamaian di Roma. Maka menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita itu sebenarnya sudah ada sejak Yesus dan para pengikutnya. Pertanyaannya, kita ini kan juga pengikut Kristus. Bagaimana kemudian kita juga berupaya menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari dengan cara kita masing-masing. Kalau Yesus ya menyembuhkan, membangkitkan, Paulus menciptakan perdamaian antara Filemon dan Onesimus, juga berkeliling kemana-mana. Paus Leo Agung kemudian juga mendamaikan di kota Roma dan juga mendamaikan dalam gereja karena banyak bid'ah itu tadi. Sementara para pahlawan kita juga berupaya untuk memberi kedamaian di negara ini dengan memerdekakan negara kita. Itu kan cara masing-masing. Nah, cara kita bagaimana dalam menghadirkan kerajaan Allah? Atau jangan-jangan kita belum sadar bahwa kita diajak untuk menghadirkan kerajaan Allah juga dalam dunia kita hari ini, sekarang, dan dalam hidup sehari-hari.
Bagaimana kita menanggapi ajakan Tuhan menghadirkan kerajaan Allah itu? Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.